Salve, Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 26 Agustus 2025. Kembali saudara di pagi yang cerah ini saudara, jangan lupa kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersih di luar, juga bersih di dalam. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan 8 dan Injil Matius 23 ayat 23 sampai dengan 26. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya percaya saudara, kita semua pasti pernah dikritik. Tapi apakah kritikan yang kita terima itu membangun kita, saudara? Apa justru menjatuhkan kita? Kritikan Tuhan Yesus terhadap ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan kecamannya memberikan suatu solusi, bukan asal kritik saja. Kita lihat kecaman yang disampaikan Yesus. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari serasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasih dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Matius 23 ayat 23. Yesus menekankan dengan kata-kata yang luar biasa saudara. Yesus sampaikan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Inilah solusi dari kecaman kritikan yang disampaikan oleh Yesus. Yesus menekankan di sini sisi terdalam dari segala tindakan persembahan dan persepuluhan, yaitu keadilan, belas kasih dan kesetiaan. Hal ketiga ini saudara menjadi sifat utama Allah dalam kitab Taurat dan menjadi patokan utama umat Allah dalam hidup mereka. Anak-anak Allah harus mempunyai sifat yang sama seperti Bapa mereka di surga, yaitu penuh keadilan, belas kasih, dan setia. Lebih lanjut disampaikan oleh Yesus, hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Matius 23 ayat 24. Apa yang mau diungkapkan sang junjungan kita ini? Ini mau menggambarkan saudara ketidaksesuaian antara perhatian mereka atau kita semua pada hal-hal kecil dengan kelalaian pada hal-hal besar yang vital. Mereka begitu cermat menyaring nyamuk, hal kecil dari minuman mereka, namun menelan unta, hal yang besar. Yesus tidak ingin saudara ibadah atau ketaatan kita hanya menjadi ritual semata, tetapi berasal dari hati yang tulus dan penuh kasih kepada Tuhan. Bukan sekedar ketaatan lahiriah yang terlihat benar, namun kosong dari kasih dan kebenaran. Kecaman Yesus tidak hanya sampai di situ saudaraku. Lanjutnya, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Matius 23 ayat 25 sampai dengan 26. Saudaraku, cawan melambangkan kebiasaan, nilai dan kebenaran yang dipegang seseorang. Kebersihan lahiriahnya adalah penampilan luar yang rapi, sedangkan bagian dalamnya adalah hati dan pikiran. Bukankah kita juga sering saudara seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini?
di mana kehidupan kita penuh kemunafikan, penuh kepura-puraan, penuh topeng di dalam kehidupan kita. Kita selalu menunjukkan kesalehan kita agar dipuji, disanjung. Berapa banyak saudara dari kita yang hidup di luar penuh senyum, seolah-olah mengasihi, penuh kasih, dan mendapat perhatian orang banyak. Tapi bagaimana kehidupan kita di rumah dengan pasangan kita? Kita perlakukan semena-menanya. Anak-anak kita perlakukan dengan keras. KDRT menjadi kekuatan kita. Regi hari ini saudara, mau mengingatkan kita semua sebagai pengikut Kristus untuk dapat hidup tulus dan berintegritas. Di mana tindakan dan motivasi hati kita yang selaras, yang seimbang. Pentingnya untuk memeriksa hati kita. Memastikan tidak ada kerakusan atau keinginan diri yang tersembunyi. Dan meminta Tuhan untuk menyucikan batin kita. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih, kita perlu menyadari saudara, apakah kita juga cenderung seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. Terlihat saleh di luar, tetapi memiliki kelemahan dan kebobrokan di dalam. Jika iya saudara, sadarlah. Sadarlah saudara, segeralah bertobat, mengakui dosa dan memohon ampun kepada Tuhan agar hidup kita bersih baik di luar maupun di dalam. Mari saudara-saudaraku, kita mau melepaskan kemunafikan, kepura-puraan topeng yang melekat di dalam kehidupan kita ini saudara. Janganlah kita terlihat baik, terlihat bersih di luar, namun di dalamnya penuh sampah, penuh kotoran saudara. Biarlah kita boleh bersih di luar, juga bersih di dalam. Tuhan Yesus, ampunilah aku dari kemunafikan ini, yang selalu berpura-pura. Biarlah Roh Kudus boleh memimpin, membimbing, dan mengajar aku, agar aku mampu memiliki hati yang penuh adil, penuh kasih, dan setia terhadap ajaran Engkau. Juga setia terhadap pasanganku dan keluarga, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, Shalom Aleichem.